wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan sumber daya energi panas bumi berkaitan dengan tujuan ke-7 SDGs. Sebelumnya, perkenalkan saya Laira Firdayanti dengan NIM B1A123137. Saya Ramadhani Beruntu dengan NIM B1A123133. Saya Erma Etiul Padang dengan NIM B1A123-143. Saya Markus Setiawan Marpaung dengan NIM B1A123-141. Materi akan ditayangkan pada video berikutnya. Hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Nitrogen dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Dunia sedang menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, polusi, dan krisis energi. Untuk menjawab tantangan itu, dunia menyepakati 17 tujuan global yang dinamakan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, salah satu tujuan SDGs yaitu tujuan ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau untuk semua. Dan salah satu solusi masa depan adalah energi panas bumi. Yuk kita bahas bersama. Bumi menyimpan energi panas yang tersimpan di dalam inti bumi. Energi ini disebut dengan energi panas bumi atau geothermal. Energi ini dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sumber energi panas bumi merupakan energi ramah lingkungan yang tidak menghasilkan polusi dan tidak akan pernah habis. Sumber energi panas bumi ini berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ke-7. Yaitu energi bersih dan terjangkau. Dengan memanfaatkan energi ini, semua orang bisa mendapatkan listrik yang stabil dan terjangkau. Energi panas bumi adalah solusi untuk masa depan yang berkelanjutan. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh PBB yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target untuk mencapai dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang adil, damai, dan berkelanjutan untuk semua orang. SDGs memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi setiap negara untuk mengarahkan pembangunannya. Tujuan ke-7 SDGs yaitu Affordable and Clean Energy. Hal ini artinya memastikan energi terbarukan yang bersih dan terjangkau bagi semua orang. Sementara itu, sumber daya panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari panas yang terdapat di dalam inti bumi. Energi panas bumi sangat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 7, yakni energi bersih dan terjangkau. Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, dapat diandalkan, serta memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi panas global. Energi panas bumi memiliki 4 keunggulan. Yang pertama yakni terbarukan, yang dimana artinya sumber energi ini dapat diperbaharui, tidak seperti fosil yang terbatas. Kemudian ramah lingkungan. Produksi energi panas bumi tidak menghasilkan emisi rumah kaca. Energi panas bumi berperan penting dalam menyediakan energi bersih. Karena energi panas bumi berasal dari panas alami di dalam bumi yang ramah lingkungan. Panas bumi juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti pembangkit dari bahan bakar fosil. Energi panas bumi juga tersedia sepanjang waktu, tidak tergantung pada cuaca atau iklim, seperti energi surya atau energi angin. Kan energi panas bumi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan ini kita bisa jadi ramah lingkungan dan lebih aman. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja energi panas bumi. Yang pertama yakni ekstraksi panas bumi.
air panas dan uap reservoir dalam bumi naik ke permukaan melalui retakan batuan atau sumur bor khusus. Kemudian sumber produksi geotermal yang digunakan untuk mengekstrak air panas dan uap. Yang kedua yakni pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa kita singkat dengan PLTP. Air panas yang diekstrak langsung berubah menjadi uap dengan tekanan yang cukup tinggi. 3. Pemanfaatan energi panas bumi. Energi listrik yang dihasilkan oleh turbin kemudian disalurkan melalui jaringan listrik. Kemudian energi panas bumi juga dapat digunakan untuk pemanasan bangunan secara langsung atau pemanas listrik. Proses mengubah energi panas bumi menjadi listrik dimulai dengan pengeboran sumur ke dalam tanah hingga mencapai lapisan batuan panas. Dari sana, air atau uap panas yang terperangkap akan naik ke permukaan melalui pipa. Uap panas ini kemudian diarahkan ke turbin. Ketika uap mengenai bilah turbin, turbin mulai berputar. Putaran turbin ini menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin, uap didinginkan kembali menjadi air dan disalurkan kembali ke dalam tanah. Sehingga proses ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Energi panas bumi merupakan solusi yang menjanjikan untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau. Pemanfaatan sumber daya energi panas bumi dapat melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pemanfaatan langsung, dan teknologi panas bumi. PLTP memanfaatkan uap panas bumi untuk menggerakkan turbin generator yang dapat menghasilkan listrik. Proses ini melibatkan pengeboran sumur untuk mengakses reservoir panas bumi. Yang kedua yaitu pemanfaatan langsung dapat berupa untuk pengeringan hasil pertanian dan pemandian air panas. Lalu ada teknologi pompa panas bumi. Teknologi pompa panas bumi dapat dilakukan di daerah non-vulkanik untuk pendingin dan penghangat ruangan yang hemat energi. Pada dasarnya, sumber energi panas bumi merupakan sumber energi yang terus dikembangkan di berbagai negara. Lampu jalan adalah salah satu dari pemanfaatan sumber energi panas bumi. Lampu ini dapat menyala tanpa bergantung pada batu bara dan minyak. Dengan energi panas bumi, panas dari dalam bumi diubah menjadi listrik yang bersih dan terbarukan. Lampu jalan tetap terang tanpa polusi. Ini bukti nyata bahwa energi bersih bisa hadir di kehidupan sehari-hari. Sumber daya panas bumi memberikan banyak dampak positif bagi manusia. Salah satunya adalah menyediakan energi listrik yang bersih dan stabil. Energi ini membantu memenuhi kebutuhan listrik tanpa merusak lingkungan. Pemanfaatan panas bumi juga menciptakan lapangan pekerjaan di daerah sekitar lokasi pembangkit. Energi panas bumi tidak menghasilkan polusi udara. Energi ini juga mendukung kesehatan masyarakat. Jadi dengan kata lain, panas bumi membantu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga kelestarian alam. Setelah kita mengetahui peran energi panas bumi dan juga cara kerja dan pemanfaatan energi panas bumi untuk memperoleh energi bersih dan terjangkau dan dampak positif bagi manusia, pastinya ada tantangan dan solusinya tersendiri. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya pengembangan teknologi energi panas bumi karena Indonesia sendiri lebih memperhatikan tentang industri minyak dan gas. Maka dari itu baiknya Indonesia perlu mendukung pengembangan teknologi energi panas bumi. Dan yang kedua, kurangnya pembeli energi panas bumi. Yang di sini berarti hanya ada satu pembeli dan harga jualnya tergantung pada satu pembeli tersebut. Maka pemerintah harusnya menawarkan energi panas bumi tersebut kepada beberapa negara supaya pembeli banyak dan harga jualnya bergantung pada kita. Yang kedua yaitu kurangnya biaya untuk mengembangkan industri
energi panas bumi. Harusnya pemerintah mensupport pengembangan energi panas bumi. Juga dari masyarakatnya sendiri masih kurang peduli tentang energi panas bumi. Maka Indonesia sendiri harus memberitahu masyarakat pentingnya energi panas bumi untuk memperoleh pendapatan juga energi bersih dan terjangkau. Kemudian menurut Think Geoenergy, Indonesia sendiri berada di peringkat kedua. Peringkat pertama yaitu Amerika Serikat dengan penghasilan energi panas bumi sebesar 3.794 MW. Kemudian Indonesia di peringkat kedua menghasilkan listrik dari energi panas bumi sebesar 2.356 MW. Kemudian di peringkat ketiga yaitu Filipina dengan kapasitas PLTP sebesar 1.935 MW. Ini yang berarti Indonesia sendiri perlu sepertiga dari penghasilan Amerika Serikat untuk mencapai atau setara dengan Amerika Serikat. Sumber energi panas bumi bukan hanya potensi, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih terjangkau dan stabil. Dengan teknologi, kerjasama, dan kepedulian, kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini dengan bijak. Saatnya kita dukung pengembangan energi terbarukan dan berperan aktif sebagai generasi peduli lingkungan. Bersama kita bisa wujudkan SDGs 7, energi bersih dan terjangkau untuk semua. Terima kasih sudah menonton.